Reza cukup kaget mendengar apa yang dikatakan Sofia padanya. Apa yang Kak Sofia katakan? Sofia menggenggam tangan Reza. Aku serius Reza. Aku sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Tolong bawa aku pergi dari sini Reza. Reza melepaskan tangan Sofia. Jangan bicara yang tidak-tidak Kak Sofia, kata Reza sambil berdiri. Sofia kemudian tertunduk. Reza kembali duduk dan mengangkat dagu Sofia. Kita tidak akan kemana-mana Kak Sofia. Kita akan tetap di sini. Kak Rudi pasti akan kembali. Percayalah padaku. Sofia masih diam saja. Reza kembali mengambil piring yang ada di meja dan menyuapi Sofia dengan lembut. Sikap Reza yang begitu baik dan perhatian pada Sofia membuat Sofia merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah sehari semalam Rudi tak juga kunjung pulang. Sofia yang sedang duduk di depan televisi sambil mengurut kakinya tersenyum ketika melihat Reza pulang dari kampus. Bagaimana kakinya Kak Sofia? Tanya Reza pada Sofia sambil duduk tak jauh darinya. Sofia tersenyum, masih sambil mengurut kakinya. Sudah semakin membaik Reza. Ini semua karena kamu yang selalu rajin mengurut kakiku. Saat Reza sedang mengganti pakaiannya di kamar, tiba-tiba Sofia mengejutkannya dari belakang. Sofia langsung saja memeluknya begitu erat. Kak Sofia? Meski Reza berusaha melepaskan pelukan Sofia, namun Sofia tidak menghiraukannya. Sofia tetap memeluk Reza dari belakang dengan sangat erat. Reza kemudian membalik tubuhnya. Kini Sofia memeluk Reza dari depan. Kak Sofia, apa yang Kak Sofia lakukan? Masih memeluk Reza. Sofia menatap Reza. Memangnya kenapa Reza? Bukankah sebelumnya kita sudah pernah melakukan lebih daripada ini? Reza kembali teringat kejadian di kamar Sofia. Reza berusaha melepaskan pelukan Sofia. Aku minta maaf atas kejadian itu, Kak. Kejadian itu seharusnya tidak boleh terjadi di antara kita. Kak Sofia adalah istri kakakku. Lalu Sofia berkata, kakakmu sendiri tidak pernah melakukan itu padaku, Reza. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami jarang sekali melakukan hal itu. Meski aku sering mengajaknya, tetapi dia selalu menolakku. Aku wanita biasa, Reza. Aku tidak bisa bertahan dan memendam semua perasaan itu. Reza berhasil melepaskan pelukan Sofia. Kak Sofia harus bertahan, Kak. Kak Sofia harus bisa mengendalikan hasrat kakak. Kak Sofia juga. Perkataan Reza belum selesai. Lalu Sofia berkata, aku minta maaf Reza. Aku minta maaf dengan apa yang sudah aku lakukan. Sofia kemudian berpaling dan berjalan menuju ke pintu. Entah mengapa, tiba-tiba Reza memegang tangan Sofia dan menarik tubuhnya. Hingga kini tubuh Sofia dalam pelukannya. Reza kemudian mencium kening Sofia, mata,
pipi, dan seluruh wajah Sofia. Reza menatap wajah seorang wanita yang sangat merindukan kehangatan dan belayan dari seorang lelaki yang tidak dia dapatkan dari suaminya. Lalu Reza mencium bibir Sofia dengan begitu lembut. Tentu disambut bahagia oleh Sofia. Saat itu Reza dan Sofia tidak hanya sekedar berciuman, tetapi mereka telah melakukan sesuatu yang selayaknya suami istri. Setelah itu tampak kepuasan pada keduanya. Sofia berbaring dalam pelukan Reza. Wajahnya tampak bersinar begitu bahagia. "Terima kasih Reza," kata Sofia sambil membelai dada Reza yang bidang. Reza tersenyum, lalu mengecup kening Sofia sambil membelai rambutnya yang basah karena keringat. Setelah mandi, Reza dan Sofia duduk menonton televisi. Di saat itu Rudi datang dengan terburu-buru. "Rudi?" kata Sofia mengikuti Rudi ke kamar. Reza yang hanya duduk di kursi, mendengar perkelahian antara kakaknya dan juga Sofia di dalam kamar mereka. Sesekali Reza mendengar bara yang jatuh cukup keras, membuatnya sangat kaget. Tidak lama kemudian, Rudi keluar dari kamar, disusul oleh Sofia. Rudi terlihat membawa koper dan berjalan terburu-buru. Tetapi, perkataan Sofia menghentikannya. "Kamu mau kemana, Rudi?" tanya Sofia. Kemudian Rudi berkata, "Mulai saat ini, kamu bukan lagi istriku, Sofia." Perkataan Rudi tentu saja membuat Sofia dan juga Reza sangat kaget. "Apa maksudmu, Rudi?" kata Sofia. Rudi kembali berkata dengan tegas, "Seperti yang aku katakan tadi, mulai saat ini, detik ini, aku menceraikanmu. Di antara kita tidak lagi ada ikatan pernikahan." Perkataan Rudi itu tidak begitu saja diterima oleh Sofia. "Tapi kenapa, Rudi? Kenapa tiba-tiba kamu mengambil keputusan ini? Selama ini aku berusaha menjadi istri yang baik untukmu." Reza pun berusaha menenangkan kakaknya. "Kak Rudi, apa yang kakak lakukan? Pikirkan perasaan Sofia. Jangan lakukan itu, Kak. Apakah Kak Rudi lupa semua yang telah dia lakukan untuk kakak? Pikirkan ayah dan ibu juga, Kak." Kini Rudi menatap Reza dengan tajam. "Kalau kamu merasa kasihan, kamu saja yang menikah dengannya. Aku tidak sudi hidup dengan wanita mandul seperti dia." Perkataan Rudi bagaikan petir di telinga Sofia. Matanya terbelalak. Tangannya begitu cepat menutup mulutnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hatinya begitu hancur. Perasaannya begitu terluka. Bagaimana mungkin Rudi bisa mengatakan hal itu padanya? Bagaimana mungkin
Rudi punya pikiran bahwa selama ini mereka tidak memiliki anak karena Sofia mandul. Melihat wajah Sofia yang begitu sedih dengan perkataan Rudi, Reza kembali berkata pada kakaknya, "Kak Rudi, apa yang kakak katakan? Bisa-bisanya kakak mengatakan hal itu pada istri kakak sendiri." Rudi berusaha membela diri. "Kenapa tidak? Aku menikah dengannya sudah cukup lama, Reza. Dan kami belum juga punya anak. Sampai sekarang. Kalau bukan karena dia mandul, apalagi?" Reza masih ingin mengatakan sesuatu. Namun Sofia mencegahnya. "Jangan katakan apapun lagi, Reza. Biarkan dia pergi. Mungkin pernikahanku ini memang benar-benar tidak bisa dipertahankan. Mungkin yang dia katakan benar. Aku adalah wanita mandul." Setelah mengatakan hal itu, Sofia berlari masuk ke kamarnya. Sementara Rudi keluar dan pergi dari rumah itu dengan membawa kopernya. Reza duduk termenung di kursi itu sambil memikirkan nasib pernikahan kakaknya. Sejak saat itu, Sofia menghabiskan waktunya hanya berdiam diri. Reza berusaha menghibur Sofia semampunya. "Katakan, Reza, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Sofia saat Reza membawakannya sepiring nasi dan segelas air. Hal yang harus Kak Sofia lakukan adalah tersenyum. Lihatlah ke depan. Perjalanan masih panjang. Kini Reza dapat melihat senyuman di wajah Sofia. Setelah beberapa hari, Reza tidak melihatnya. Sofia memandang Reza sambil berkata, "Terima kasih, Reza. Sejak kamu datang dalam kehidupanku, aku merasa lebih kuat menghadapi segala ujian yang datang padaku." Reza pun tersenyum, lalu membelai rambut Sofia yang masih memeluknya erat. Sekarang Kak Sofia tidak boleh lagi menangis. Aku ingin Kak Sofia tersenyum menghadapi masa depan Kak Sofia. Ayo kita makan. Setelah itu, kita pikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Mengerti? Sofia mengangguk pelan. Lalu mereka makan sepiring berdua. Sesekali Reza berpura-pura menyuapi Sofia, sehingga membuat Sofia tertawa. Hal itu membuat Reza merasa lega. Setidaknya, Sofia berusaha bangkit dari kesedihannya.